Selamat pagi, kami dari PIR 19 akan mempresentasikan tugas yang ke-8 kami. Adapun saya sendiri dengan nama Angga Budilan Pratama Sanipar dengan NIM 12S24032 dari Prodi Sistem Informasi, dan teman saya Nama saya Paula Giprala Tambunan dengan NIM 12S24025 dari Prodi Sistem Informasi. ya. Adapun case yang akan kami kerjakan adalah sebagai berikut. Saya akan menjelaskan soalnya. Dan saya akan menjelaskan sebagian codingnya. Kalau dia berhasil, dia akan membacanya semua. Adapun case yang kami kerjakan adalah sebagai berikut. Indirection. Tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas tersebelumnya, yaitu 307 dengan penekanan pada aspek indirection. Minggu lalu, Butet dan Ucok itu masuknya adalah kita menggunakan kode T07 yang lalu kita mencocokkannya ke output yang di T08 ini. Minggu lalu, Butet dan Ucok telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada lingkup dunia akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Butet dan Ucok mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Fitur yang pertama adalah menyimpan informasi GPA, Grade Point Average, atau yang bisa disebut IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, atau IPS, Indeks Prestasi Semester, untuk konteks periode yang lebih pendek. Jadi IPS itu lebih pendek daripada IPK, konteks periodenya. Baru yang kedua, fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap satu enrollment atau rencana studi, dan fitur yang terakhir adalah fitur untuk menghitung GPA. Kemarin sore, Butet dan Ucok yang kurang kerjaan ini menemui dosen pemrograman minggu lalu, menugaskan mereka mengembangkan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan keempat fitur. Ide mereka diterima, dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Dalam merealisasikan idenya, Butet dan Ucok lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menulis kode. Mereka merancangkan pendekatan yang akan digunakan. Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator yang lebih memilih untuk bekerja dan mengikuti pola yang sama. Dengan demikian, tidak akan merusak apa yang sudah ada. Setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Ucok kemudian menyepakati. Yang pertama, untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dengan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu direpresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print_student itu perlu disesuaikan. Yang kedua, untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disampaikan dalam array. Sebagai batasan, array akan diset fixed size 10 elemen di masa mendatang. Di masa mendatang, ukuran ini dapat dibuat dinamis. Untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu print extendment yang perilakunya sangat mirip dengan print extendment. Perbedaannya terletak pada tipe masukan. Untuk mengset grade dari enrollment yang dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu set enrollment grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Yang kelima, untuk menghitung GPA akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu calculate GPA. Pada saat menghitung GPA akan memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Nah, adapun solution desainnya, yaitu semua entitas telah didefinisikan pada berkas academic.h. Yang ini ya guys ya. Terus entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk structure, sementara opsi nilai, grade, dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration pada academic.h. Juga telah dituliskan
spesifikasi dari fungsi-fungsi yang dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini, atribut baru GPA pada struktur student, dan berbagai fungsi prototype yang diperlukan telah didefinisikan pada akademik.h. Dengan mengikuti pendekatan pada pekerjaan sebelumnya, maka hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi implementasi yang dikerjakan Butet untuk yang harus merujuk pada spesifikasi. Output formatnya adalah terjadi perubahan pada format keluaran untuk print underscore student dengan penambahan nilai GPA pada segmen akhir. Nanti ada di contoh di case. Untuk print enrollment pada dasarnya sama dengan print enrollment dengan jumlah baris keluaran sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan sebagai parameter. Proses kompilasinya harus menyertakan program dan akademik.c yang berisi implementasi dan dari spesifikasi. Berikutnya ada contoh pemerintah untuk mengkompilasi T08 yang 01-nya, yaitu sebagai berikut. Dari komplikasi akan dihitung sebuah berkas executable T08 dan 01. Adapun case-nya adalah sebagai berikut. Ini sudah merupakan luaran ketika kita meran yang 01, 02, 05. Berikut adalah luaran-luaran yang diharapkan dengan kita hanya dapat mengubah akademik.c-nya, di mana akademik.h-nya tidak diubah karena ini sudah diatur, dan T1, T2, T3-nya juga sudah diatur untuk langsung mengeluarkan output jika dirun bersama dengan akademik.c. Nah, yang menghubungkan akademik.h ini dengan akademik.c ini sama seperti sebelumnya yang saya bilang, yaitu akademik include titik 2. Ini adalah membedakan library yang kita buat sendiri seperti biasa. Jadi saya akan menjelaskan code akademik.c ini, dan saya akan membantunya jika dia kurang mampu, tapi saya yakin dia pasti mampu. Baik, yang pertama kami membuat input dulu seperti biasa, yakni input dari library bahasa asingnya sendiri, yaitu include stdio.h dan include string.h. Kemudian tambahkan include academic.h agar sesuai dengan yang ada di readme. Kemudian di sini kami menggunakan tipe data char untuk grade to text dengan parameter enum grade t grade, di mana isi dari char ini ada switch grade. Untuk case grade A, maka akan mengembalikan return nilai A. Begitupun dengan AB, grade B, DC, C, D, E sampai non. Kemudian jika tidak ada, akan bernilai return tanda tanya. Lalu masuk ke float, tipe data float untuk calculate performance, di mana parameternya yaitu enum grade t grade unsigned short credit yang berisikan wake dengan tipe data float, di mana wake itu diinisialisasikan dengan 0,0. Kemudian masuk ke fungsi switch grade yang berisi grade A sampai grade E dengan bobotnya yaitu mulai dari 4,0 sampai 0,0. Di sini digunakan switch case break supaya nanti hasilnya itu tidak keluar langsung semua grade-nya, tetapi sesuai dengan bobot yang diminta. Lalu return wake untuk kreditnya. Kemudian masuk ke print course dengan tipe data void, artinya dia tidak memiliki nilai kembalian, dengan parameter struct course t course yang berisikan perintah printf dengan format datanya %s dan %who untuk course code, course name, course credit, dan grade to text. Di mana grade to text ini ada berisikan course dan passing grade, course dikali passing grade. Kemudian tipe data void lagi untuk print student, di mana parameternya adalah struct, student, t, dan student.
yang berisikan perintah printf, %s, kemudian %.2f, yang berarti untuk student GPA-nya itu nanti dia akan memiliki dua presesi belakang koma, kemudian masuk lagi ke print enrollment dengan tipe data void dengan parameter struct enrollment. Di sini ada perintah print course enrollment course, kemudian print student enrollment student, kemudian di print f untuk %s enrollment year, enrollment semester, di mana enrollment semester ini ada untuk semester genap dan ganjil. Kemudian ada short, lalu grade to text yang isinya adalah enrollment grade. Lalu masuk lagi ke print enrollment. Namun kali ini isi parameternya tidak hanya struct enrollment dan enrollment, tetapi ditambahkan dengan unsigned short size. Lalu masuk ada fungsi for, di mana integer i sama dengan 0. Jika i lebih kecil daripada size, maka dia akan terus mengulang. Lalu masuk ke ada fungsi enrollment, yaitu ada fungsi struct dengan nama enrollment, di mana e sama dengan enrollment. Lalu char untuk grade txt sama dengan grade to text. Lalu ada performance dengan tipe data float, di mana performance ini sama dengan calculate performance untuk grade, course, dan credit. Lalu semua fungsi tersebut akan di printf kan dengan format %s dan %.2f untuk performance-nya. Lalu masuk ke course T dan grade course dengan fungsi struct dengan parameter char code, char name, unsigned short credit, enum grade T, passing grade. Di sini kita panggil lagi fungsi struct dengan nama course T, C, lalu kita copy c.code dan c.name. Lalu di sini c.credit sama dengan underscore credit, lalu c dan .passing grade sama dengan passing grade. Lalu kita minta nilai kembalian untuk c. Lalu masuk ke struct student T yang diberi nama lagi create student dengan parameter char id, char name, char year, dan char study program. Di sini kita panggil lagi struct student T dengan nama s, kemudian kita copy s.id, s.name, s.year, dan s.study program. Di sini s.gpa kita inisialisasikan dengan 0,0. Lalu kita akan memanggil kembali nilai s yang sudah diinisialisasikan pada struct student s. Lalu di sini kita buat lagi fungsi struct enrollment T dengan nama create enrollment yang berisikan struct course, struct student, dan char year, lalu enum semester. Di sini untuk struct enrollment kita beri nama e, lalu e.course kita inisialisasikan sama dengan course, e.student sama dengan student, lalu kita copy untuk e.year dan year-nya. Lalu e.semester di sini diinisialisasikan sama dengan semester, e.grade sama dengan grade non. Lalu kita akan meminta nilai kembali untuk e. Lalu ada fungsi void untuk set enrollment grade. Parameternya ada struct course, struct student, struct enrollment, unsigned short size, enum grade. Lalu di sini masuk ke fungsi for dengan is, tipe data integer sama dengan size dikurang 1. Jika i lebih besar sama dengan 0, maka i tidak akan mengulang. Jika komponen yang tadi sudah dibagi-bagi itu enrollment dengan array i dengan course.code, course code sama dengan 0, dan enrollment i student id sama dengan 0, maka enrollment i grade sama dengan grade. Lalu di sini diberikan break agar dia berhenti. Lalu masuk ke calculate GPA dengan tipe data void lagi, parameternya struct student, struct enrollment, lalu unsigned short size yang berisikan float, di mana float itu adalah tipe data dari total poin sama dengan 0,0 supaya dia nanti memiliki nilai akhirnya itu 2 presisi. Lalu unsigned short untuk total credit sama dengan 0.
Masuk ke pengulangan for di mana integer i sama dengan 0. Jika i lebih kecil dari size maka i akan terus mengulang. Jika enrollment i student id sama dengan 0 dan enrollment i dot grade tidak sama dengan grade non, maka total poinnya tidak sama dengan lebih sama dengan daripada calculate performance. Dimana calculate performance itu berisikan enrollment i dot grade, enrollment i dot course. Lalu total kreditnya kan sama dengan enrollment i dot course credit. Lalu student GPA-nya akan didapatkan dari total kredit sama dengan 0. Lalu 0,0 di mana total poin dibagi dengan total kredit. Baiklah, untuk merannya kita akan mulai dengan yang T1 nya. Di Makefile laptop apa ini, Cok? Astagfirullah. Masuk MC. Ya ada DC-nya karena ini enggak ada. Nah, untuk merantai satunya, output yang diharapkan adalah sesuai dengan output yang dihasilkan oleh program kami. Untuk yang kedua, juga sesuai dengan output yang diharapkan. Ini yang nggak kau ganti ya. Adalah Itu jadi ketak T01. enggak.
Oh. Untuk T3-nya ini tempatnya. Nah, output yang diharapkan oleh semua ritminya adalah sesuai dengan yang hasilkan code kami. Ceknot dari tugas kami adalah kami sudah berhasil mengerjakan yang dengan baik dan terjadi sedikit awal di mana kami membuat kode akademik.c-nya dengan dua fungsi main. Setelah diskusi dengan para abang-abang asdos, fungsi main tidak ada di akademik.c melainkan di T1-nya dan di sini. Oke. Lu kasih dulu nilainya. Nah, sekian dari presentasi kelompok sekian dari presentasi kelompok kami untuk T08. Adapun kesalahan atau lamanya kendala kenamuran, kami memohon maaf.